warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Aulia Putri Timur. Hari ini kakak akan menjelaskan mengenai materi fungsi. Kira-kira adik-adik sudah tahu belum apa itu fungsi? Adik-adik pasti penasaran kan tentang materi fungsi? Yuk langsung aja kita simak pembahasannya. Jadi kali ini kakak akan menjelaskan mengenai materi himpunan, yaitu himpunan tak berhingga, himpunan bagian, himpunan kuasa, hubungan antar himpunan, dan juga operasi himpunan. Yang pertama, kakak akan jelaskan macam-macam himpunan. Sebenarnya macam-macam himpunan itu ada 7, namun yang kali ini kakak jelaskan hanya 3, yaitu himpunan tak berhingga, himpunan bagian, dan juga himpunan kuasa. Yang pertama, himpunan tak berhingga. Nah, kira-kira adik-adik sudah tahu belum sih apa itu himpunan tak berhingga? Ayo, tahu belum? Jadi, himpunan tak berhingga adalah himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Contohnya, himpunan A adalah himpunan bilangan prima dengan anggota A yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Karena banyak anggota himpunan A tidak berhingga, maka himpunan A disebut himpunan tak berhingga. Contoh yang kedua, himpunan B adalah himpunan bilangan asli yang habis dibagi 2. Maka anggota himpunan B yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya. Banyak anggota himpunan B tidak berhingga, maka himpunan B juga disebut himpunan tak berhingga. Contoh yang ketiga, himpunan C adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih besar dari 20. Maka anggota himpunan C yaitu 21, 22, 23, dan seterusnya. Karena banyak anggota himpunan C yang tidak berhingga, maka himpunan C juga disebut sebagai himpunan tak berhingga. Selanjutnya, yang kedua, himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Nah, dalam teori himpunan, himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B, atau B merupakan superset dari A jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Dilambangkan dengan lambang yang seperti ini atau seperti ini. Ini dibacanya himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Yang ini dibaca himpunan B merupakan superset dari himpunan A. Nah, contoh dari himpunan bagian yaitu diberikan himpunan-himpunan. Yang pertama ada himpunan P dengan anggota X, di mana X adalah bilangan asli serta 0 kurang dari X dan X kurang dari 10. Kemudian diketahui juga himpunan Q dengan anggota X, di mana X adalah bilangan asli serta 0 kurang dari X, X kurang dari 6. Dan diketahui juga himpunan R adalah X, di mana X bilangan prima serta 0 kurang dari X, X kurang dari 6. Pertanyaannya, periksa apakah A. P merupakan himpunan bagian Q, B. Q merupakan himpunan bagian P, C. Q merupakan himpunan bagian R. Untuk penyelesaiannya, kita tulis terlebih dahulu himpunan-himpunan yang sudah diketahui di soal. Nah, di soal diketahui himpunan P anggotanya X, di mana X bilangan asli 0 kurang dari X, X kurang dari 10. Maka himpunan P anggotanya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kedua, himpunan Ki. Anggotanya yaitu X, di mana X bilangan asli, 0 kurang dari X, X kurang dari 6. Maka anggota himpunan Ki yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir, himpunan R dengan anggota X, di mana X bilangan prima, 0 kurang dari X, X kurang dari 6. Maka himpunan R anggotanya 2, 3, 5. Yang pertama, pertanyaannya, apakah himpunan P merupakan himpunan bagian Ki? Diketahui anggota himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan Ki yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Karena tidak setiap anggota himpunan P merupakan anggota himpunan Ki, maka pernyataan himpunan P adalah himpunan bagian Ki adalah salah. Karena tidak semua anggota himpunan P merupakan anggota himpunan Ki. Yang kedua, apakah himpunan Ki merupakan himpunan bagian dari P? Himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan Ki yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena setiap anggota himpunan Ki yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan anggota himpunan P, maka pernyataan Ki himpunan bagian P adalah benar. Lanjut, yang ketiga, apakah himpunan Ki merupakan himpunan bagian R? Himpunan Ki anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan R anggotanya 2, 3, 5. Nah, karena tidak semua anggota himpunan Ki merupakan anggota himpunan R, maka pernyataan himpunan Ki merupakan himpunan bagian dari himpunan R adalah salah. Nah, itu contoh untuk himpunan bagian. Selanjutnya, himpunan kuasa. Nah, apa sih himpunan kuasa itu? Jadi, semua himpunan bagian dari suatu himpunan dinamakan dengan himpunan kuasa. Contoh, himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan huruf P besar dalam kurung A. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N, P, A. Lanjut ke contohnya, tentukan himpunan kuasa dari himpunan berikut. Yang A, himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4. B, himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5. Penyelesaiannya, himpunan A memiliki 4 anggota. PA adalah himpunan kuasa dari himpunan A yang merupakan himpunan-himpunan bagian dari A. Banyaknya anggota himpunan kuasa atau NPA dapat dicari dengan menggunakan rumus 2 pangkat NA, di mana NA merupakan banyaknya anggota himpunan A. Maka, banyaknya himpunan kuasa A sama dengan 2 pangkat 4, sama dengan 16. Nah, apa saja anggota-anggotanya? Terdiri dari himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 4, himpunan 1 dan 2,
himpunan 1 dan 3, himpunan 1 dan 4, himpunan 2 dan 3, himpunan 2 dan 4, himpunan 3 dan 4, himpunan 1, 2, 3, himpunan 1, 2, 4, himpunan 1, 3, 4, himpunan 2, 3, 4, dan himpunan 1, 2, 3. Selanjutnya, B. Himpunan B memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B memiliki anggota sebanyak 5 buah. Maka PB atau himpunan kuasa dari B, anggotanya merupakan himpunan-himpunan bagian dari B. Banyaknya anggota PB atau himpunan kuasa B yaitu 2 pangkat NB, atau NB anggota anggota himpunan B, sama dengan 2 pangkat 5, yaitu 32. Nah, anggota-anggota himpunan kuasa itu terdiri dari himpunan kosong, himpunan yang memiliki, kemudian himpunan yang memiliki 1 anggota, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu himpunan yang memiliki 2 anggota, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, 4, 5. Kemudian himpunan yang memiliki 3 anggota, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 4, 5. Kemudian himpunan yang memiliki 4 anggota itu ada himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 3, 4, 5, serta 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir adalah himpunan yang memiliki 5 anggota, itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maksud dari himpunan kuasa memiliki anggota yang merupakan himpunan-himpunan bagian dari B yaitu karena semua anggota dari himpunan kuasa ini merupakan himpunan bagian B, mulai dari himpunan kosong, himpunan yang memiliki 1 anggota, himpunan yang memiliki 2 anggota, himpunan yang memiliki 3 anggota, 4 anggota, dan 5 anggota. Selanjutnya, kakak akan membahas hubungan antar himpunan. Yang pertama, kesamaan 2 himpunan. Jadi, 2 buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, dikatakan sama jika setiap anggota A juga menjadi anggota B, dan juga sebaliknya. Atau himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika himpunan A merupakan himpunan bagian B dan himpunan B merupakan himpunan bagian A, dinotasikan dengan A sama dengan B. Contohnya, diketahui himpunan A memiliki anggota H, A, R, U, dan M, serta himpunan B memiliki anggota M, U, R, A, H. Pertanyaannya, selidiki apakah A merupakan himpunan bagian B, kemudian selidiki apakah B himpunan bagian A. Yang terakhir, perhatikan anggota himpunan A dan B. Kesimpulan apa yang kamu bisa temukan? Nah, untuk menyelidiki apakah A himpunan B, maka kita periksa setiap anggota himpunan B. Kalau himpunan A merupakan himpunan bagian B, maka semua anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B.
Anggota himpunan A itu ada H, A, R, U, M. Nah, H adalah anggota himpunan A. Ternyata H juga anggota himpunan B. Yang kedua, A merupakan anggota himpunan A. Ternyata A juga anggota himpunan B. Yang ketiga, R anggota himpunan A. Ternyata R juga anggota dari himpunan B. Yang keempat, U anggota himpunan A. Ternyata U juga anggota himpunan B. Yang terakhir, M himpunan A. Ternyata M juga anggota himpunan B. Karena semua anggota himpunan A ada di himpunan B, maka A himpunan bagian B. Selanjutnya, untuk menyelidiki apakah B himpunan bagian A, kita periksa satu persatu apakah setiap anggota himpunan B ada pada anggota himpunan A. Tadi, anggota himpunan B yaitu M, U, R, A, dan H. Anggota himpunan A adalah H, A, R, U, M. Nah, ternyata semua anggota himpunan B itu ada di anggota himpunan A, maka B merupakan himpunan bagian A. Yang ketiga, apa kesimpulannya? Karena A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A, maka A sama dengan B, sama seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Jika dan hanya jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A, maka A sama dengan B. Selanjutnya, hubungan antar himpunan yang kedua yaitu himpunan yang ekuivalen. Dua himpunan yaitu himpunan A dan himpunan B disebut ekuivalen jika banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya himpunan anggota B, atau NA sama dengan NB. Contohnya sama seperti yang tadi, yang ada di dua himpunan yang sama. Diketahui himpunan A itu HARUM, himpunan B itu MURAH. Tentukan apakah hubungan antara kedua himpunan tersebut. Nah, banyaknya anggota himpunan A yaitu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya anggota himpunan B juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena banyaknya anggota himpunan B sama dengan banyaknya himpunan anggota A, maka A dan B saling ekuivalen. Nah, tadi kan himpunan A dan himpunan B itu juga merupakan dua himpunan yang sama. Jadi berdasarkan contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa dua himpunan yang sama itu pasti ekuivalen. Tapi dua himpunan yang ekuivalen belum tentu sama. Contohnya, misalkan himpunan A memiliki anggota A, I, U, E, O. Himpunan B memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5. Kedua himpunan tersebut merupakan himpunan yang ekuivalen karena jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B, yaitu 5. Tetapi kedua himpunan tersebut merupakan bukan himpunan yang sama karena anggota himpunan A bukan merupakan anggota himpunan B dan anggota himpunan B bukan merupakan anggota himpunan A. Nah, sudah mengerti kan sekarang adik-adik? Selanjutnya, himpunan yang saling lepas. Jika kedua himpunan tidak memiliki anggota yang sama-sama dimiliki kedua himpunan, maka himpunan tersebut dikatakan saling lepas. Misal, himpunan A dan himpunan B, tidak ada satupun anggota A yang terdapat pada B, begitu juga sebaliknya, maka himpunan A dan B disebut saling lepas atau saling asing.
ditulisnya seperti ini. Nah, seperti ini. Lanjut, 4. Contoh, diketahui himpunan-himpunan. Himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 9, dan himpunan B adalah himpunan bilangan bulat positif genap yang kurang dari 10. Tentukan apakah kedua himpunan tersebut saling lepas atau tidak. Penyelesaiannya, kita data dulu anggota-anggota himpunan tersebut. Himpunan A, anggotanya himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 9, yaitu 1, 3, 5, 7. Dan himpunan B, anggotanya adalah himpunan bilangan bulat positif genap yang kurang dari 10, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Nah, dari sini kita bisa mengetahui tidak ada satupun anggota himpunan A yang merupakan anggota himpunan B, dan juga tidak ada satupun anggota himpunan B yang merupakan anggota himpunan A. Dengan begitu, himpunan A dan B saling lepas. Nah, selanjutnya, himpunan yang saling tidak lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas jika A dan B mempunyai anggota persekutuan, tetapi masih ada anggota A yang bukan anggota B, dan ada anggota B yang bukan anggota A. Contohnya, himpunan A diketahui yaitu 1, 3, 4, 5, 6, dan himpunan B diketahui 3, 5, 7. Nah, dari kedua himpunan tersebut terdapat anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan B, yaitu 3 dan 5. Hal ini dapat dikatakan bahwa 3 dan 5 adalah anggota persekutuan himpunan A dan B. Tetapi ada juga anggota himpunan A yang tidak menjadi himpunan B dan juga sebaliknya. Maka dari itu, dua himpunan ini dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan, yang dapat ditulis seperti ini. Dibacanya, A saling berpotongan dengan B. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai operasi pada himpunan. Nah, operasi pada himpunan ada apa saja? Yang pertama, irisan. Apa itu irisan? Misalkan, himpunan S adalah himpunan semesta. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota himpunan S yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dilambangkan seperti ini. Notasinya yaitu A irisan B memiliki anggota X di mana X merupakan elemen atau anggota himpunan A dan X merupakan elemen atau anggota himpunan B. Contohnya himpunan S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan A 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B 4, 5, 6, 7. Tentukan apakah A beririsan dengan B. Tadi dari soal diketahui himpunan S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 4, 5, 6, 7. Nah, adakah anggota himpunan A yang juga merupakan himpunan B atau sebaliknya? Coba kita lihat. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 4, 5, 6, 7. Ada yang sama enggak? Nah, ada kan, yaitu angka 4. Karena angka 4 ini sama-sama dimiliki himpunan A dan himpunan B, maka A irisan B anggotanya yaitu 4. Nah, seperti itu. Jadi, selanjutnya mengenai gabungan operasi pada himpunan yang selanjutnya yaitu gabungan. Misalkan S adalah himpunan semesta. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Dilambangkan dengan A gabungan B.
atau A gabungan B di mana X yaitu elemen A atau X elemen B. Contohnya sama seperti yang di atas, S 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A 1 2 3, B 1 2 3 4 5 6. Nah, tentukan A gabung B dan A irisan B. Kita tulis lagi himpunan-himpunan yang diketahuinya. Nah, himpunan A dan himpunan B mempunyai anggota yang sama, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi, A irisan B adalah 1, 2, 3. Sedangkan himpunan A gabung himpunan B berarti semua anggota himpunan A dan himpunan B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi seperti itu mengenai gabungan. Selanjutnya, komplement. Misal S himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan. Komplement himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A, dinotasikan dengan A komplement. Notasinya seperti ini. A komplement anggotanya yaitu X, di mana X elemen semesta tetapi X bukan merupakan elemen A. Contohnya, S adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 20 dan himpunan A adalah 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tentukan A komplement. Maka A komplement berarti anggota himpunan semesta yang bukan merupakan anggota himpunan A, yaitu 11, 13, 15, 17, dan 19. Yang selanjutnya, operasi pada himpunan yaitu selisih. S adalah himpunan semesta, A dan B adalah suatu himpunan. Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan merupakan himpunan B, dinotasikan dengan A selisih B. Notasi pembentuknya yaitu A selisih B sama dengan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B, atau sama dengan A irisan B komplement. Contohnya, himpunan A yaitu A, B, C, D, E, himpunan B A, C, E, G, I. Tentukan A selisih B. Berarti kita harus cari semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Di himpunan A itu ada A, B, C, D, E. Apakah A ada di B? Ada. B ada di B? Tidak. C ada di B? Ada. D ada di B? Tidak. E ada di B? Iya. Berarti yang tidak ada di B yaitu B dan D. Maka A selisih B sama dengan B, D. Yang selanjutnya, beda setangkup. Operasi beda setangkup menghasilkan anggota-anggota himpunan yang dioperasikan tetapi tidak termasuk anggota irisannya. Notasinya itu tanda plus dalam lingkaran. A beda setangkup B, anggotanya yaitu X, di mana X elemen A tetapi X bukan elemen B, dan X elemen B tetapi X bukan elemen A. Atau A beda setangkup B sama dengan A gabung B selisih A irisan B, atau A selisih B gabung B selisih A. Contohnya, himpunan A yaitu A, B, C, D, E, himpunan B A, I, U, E, O. Anggota himpunan A dan B yang sama yaitu A dan E.
himpunan dari A dan B yang anggotanya sama itu merupakan irisannya. Jadi, hasil operasi beda setangkup merupakan anggota himpunan A atau B, tetapi tidak keduanya. Jadi, himpunan baru hasil operasi himpunan beda setangkup antara himpunan A dan B yaitu B, C, D, I, U, O. Oke. Yang selanjutnya, operasi pada himpunan yaitu perkalian kartesius. Operasi perkalian kartesius ini berupa pasangan berurutan. Misal pada perkalian kartesius himpunan A dan B, hasil barunya yaitu semua pasangan berurut yang dibentuk dari anggota himpunan A dan B. Simbol notasinya yaitu A dikali B. Notasinya A dikali B memiliki anggota himpunan A, B, di mana A elemen A dan B elemen B. Contohnya, himpunan A yaitu 1, 2, 3, himpunan B yaitu AB. Himpunan hasil operasi perkalian kartesiusnya yaitu A kali B sama dengan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Jadi, perkalian kartesius itu setiap anggota atau elemen pada himpunan A dikalikan dengan setiap anggota atau elemen pada himpunan B. Nah, cukup sekian yang kakak sampaikan. Setelah menonton video pembahasan mengenai materi fungsi tadi, adik-adik pasti lebih paham kan mengenai materi fungsi? Untuk kali ini, sekian yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.